Baik, ini seperti yang sudah saya tuliskan di WA grup kelas. Jadi, pertama, presensi yang untuk pertemuan ini itu adalah sudah digantikan dengan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Prodi hari Sabtu, tanggal berapa itu? Saya tidak ingat. Kemudian, karena tema yang harusnya kita diskusikan hari ini tentang skor, yaitu skor model, sebuah model untuk pengukuran performansi rantai pasok, itu sudah diberikan saat kuliah umum. Nah, sehingga yang materi hari ini itu kami berikan materinya saja, nanti silahkan dipelajari. Kemudian nanti akan ada tugas. Jadi sesuai materinya sudah dibaca. Yoga udah baca belum? Wah, ya itu memang harus ini ya. Kalau cuman baca mungkin masih ini, memang harus baca contohnya sebentar gini yang ini ya. Betul. Harus baca contoh implementasinya. Nah, ini nanti contoh implementasi. Oke, kita ke jadi kalau tidak karena memang sebenarnya modelnya sederhana gitu ya. Masalah hitung-hitungan dan sebagainya itu sederhana. Tapi hierarkinya, jadi hierarkinya itu bentuk ininya ya, levelingnya parameter yang digunakan untuk mengukur itu cukup banyak. Nah itu yang kadang mungkin harus tahu betul ini panduannya. Jadi kalian itu kami berikan dua materi. Jadi materi ini tentang teorinya supply chain performance, jadi kinerja rantai pasok yang kita ukur dengan metode skor gitu. Jadi mungkin sebenarnya ada beberapa metode balance scorecard dan sebagainya itu bisa digunakan, tetapi yang memang khusus untuk mengukur kinerja rantai pasok itu ini gitu ya. Ini kalau balance scorecard gitu kan mengukur untuk satu unit bisnis, katakanlah perusahaan gitu bisa, kemudian mungkin suppliernya. Nah, skor supply chain operation reference ini khusus untuk rantai pasok. Jadi misalnya fokusnya di manufaktur, kemudian ini supplier, ini distributor, nah ini bisa ukur untuk ini semua. Seperti itu. Nanti silahkan dibaca. Jadi kita langsung ke sini. Materi ini itu diberikan selama 3 pekan. Jadi pertama, ini pertemuan 11 itu sekarang, ini kita diskusikan materi. Tetapi karena materinya kalian sudah diberikan ketika kuliah umum, saya tidak akan mengulang, jadi ini nanti silahkan dibaca sendiri. Kemudian pekan berikutnya 12 dan 13 yang ini, itu adalah presentasi kelompok. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kemudian dari materi kuliah umum yang sudah diberikan oleh praktisi, itu kalian untuk presentasi pekan ke-12 dan 13 ini dibagi 2 pekan karena kelompoknya cukup banyak gitu ya. Kelompoknya cukup banyak sehingga nanti mungkin separuh kelompok presentasi di pekan 12, yang separuh lagi di 13. Ada berapa kelompok ya? Ini ketua kelas siapa? Kok lupa? Ketua kelas CMC itu siapa? Bangkit ada berapa kelompok Bangkit? Kurang lebih ada sebentar. 11 ada. Ada Ibu kalau tidak salah. Sebentar saya pastikan dulu. Kalau 11 itu kan sudah cukup banyak ya. Katakanlah 11 kelompok. Terus nanti kita di pertemuan ke-12 6 kelompok, pertemuan ke-13 5 kelompok. Kita kan 2 SKS 100 menit.
Kalau katakanlah 6 kelompok. 6 kelompok, satu kelompoknya 15 menit, itu kan sudah 1 jam, 1,5 jam ya. 1,5 jam. 1, 2, 4, 5, 6, 1,5 jam udah 90 menit. Ini masih nanti untuk apa namanya, antar kelompok setup-nya gitu ya. Itu saya pikir nanti biar cepat saja setiap kelompok itu siap. Nah, ini juga nanti urutan siapa yang harus presentasi itu saya acak saat pertemuan sehingga nanti kalian semua kelompok itu harus sudah siap. Oke. Ada berapa kelompok, Bangkit? 13, Ibu. Walah malah 13 itu anggotanya per kelompok berapa? Jangan cuma 2 mahasiswa, 3 mahasiswa loh. 4, Ibu. Satu kelompoknya 4. Terus ada yang 5. 2 kelompok atau jangan. Kebanyakan nanti nggak cukup waktunya presentasi. Kelompoknya 5, jadi mahasiswanya ada berapa ya? Kelas C, ada berapa mahasiswa? Ini kelas, apa ini? Oh, ini lantai masuk kelas. Kelas A itu berapa tahun? Kelas A 55, ada 11 kelompok di sini. Kalau kelas C, karena ada yang pindah 12 kelompok, Bu, kalau tidak salah. Karena ada yang pindah sebelumnya tuh waktu di awal tuh ada yang pindah ke kelas A kalau tidak salah. Oke, terus sekarang 12. 58 yang pindah ke kelas A berapa? Oh, jadi yang pindah tuh dari kelas A-nya, Bu, mohon maaf. Jadi kelompok 8 itu ada yang kelompok 8 dari kelas C murni, ada yang pindahan dari kelas A. Oh, jadi sekarang 58 totalnya udah ada pindahan kelas A. Ya, ada tambahan, Ibu. Jadinya sekitar kita buat gini aja, kelompok baru nggak apa-apa. Itu karena jelas nggak cukup waktu 100 menit itu. 100 menit kalian bisa mengelola waktu sebagus apa gitu ya. Dalam presentasi 15 menit, kita punya 100 menit per kelompok gitu. Jadi kalau sampai 13 kelompok itu nanti yang 7 kali 15 saya nabrak kuliah yang lain. 7 kali 15. 60. Ya, 60 menit tambah 45. Ini udah 105. Belum nanti pendahuluan dan sebagainya, ini nggak mungkin kecuali kalau 3 SKS. Jadi tadi yang 58 mahasiswa kalau dibagi 5 kan ada 11 kelompok, sisa 3 mahasiswa ya. 3 sisa 3 mahasiswa. Ini nanti dibuat gini aja, Bangkit. 11 kelompok berarti yang 8 kelompok itu anggotanya 5, terus yang 3 kelompok boleh 6. Gitu. Dibuat seperti ini aja, Bangkit. Disusun ulang kelompoknya. Ya, biar tidak terlalu banyak. Jadi nanti 11 leadernya atau ketuanya ini boleh ditentukan dulu. Misalnya dari presensi ini, dari presensi ini 11 dulu ditentukan kira-kira yang betul-betul punya tanggung jawab besar, rajin,
bekerja gitu-gitu, 11 ditentukan, baru anggotanya mau ngikutin NIM boleh, mau diacak boleh gitu. Jadi nanti buat dulu 11 orang leader, baru masing-masing itu tadi 8 kelompok, ada yang masing-masing anggotanya 5 mahasiswa, ada 3 kelompok yang anggotanya 6 mahasiswa. Begitu, saya minta tolong ya, Bangkit. Baik Bu, siap. Oke, terus yang kedua, misal ini sudah dibikin gitu ya, kelompoknya anggotanya 5, tapi yang bekerja mengerjakan tugas itu hanya 3. Nanti gini, di anu aja, yang 2 tidak usah diikut sertakan di situ, atau kalau misalnya tetap mau diikut sertakan tapi karena nggak mengerjakan boleh sambil dicoret gitu. Nah, gitu. Jadi saya hanya akan memberikan nilai pada orang pertama, orang ketiga, dan orang kelima. Gitu. Karena kalau cuman sama sekali tidak ikut bekerja, terus nempel aja namanya dapat nilai, itu juga nggak fair bagi yang sudah kerja keras. Saya pernah juga jadi mahasiswa, rasanya ya nggak punya kontribusi apapun, tapi tiba-tiba dapat nilai sama. Karena kelompok itu biasanya kan nilainya nanti jadi sama. Itu yang perlu dicamkan oleh semua mahasiswa di kelas ini. Itu ya, jadi kelompoknya. Kemudian yang harus seperti apa sih sebenarnya yang harus dipresentasikan di kelompok. Jadi kalian browsing artikel, ya, browsing artikel, yang artikel tersebut membahas tentang skor model. Gitu. Jadi tadi seperti yang Yoga sampaikan, masih belum jelas Bu dari materi. Nah itu biar jelas kalian baca artikel, browsing dulu satu artikel yang isinya adalah implementasi skor, boleh sampai misalnya udah pakai yang green score gitu ya. Artinya ini di samping ukuran performansi secara ekonomi, tapi juga ada ukuran performansi secara lingkungan boleh. Yang skor biasa juga boleh, skor dengan AHP gitu misalnya, skor dengan ANP gitu juga boleh. Nah, syaratnya itu artikel tersebut berasal dari jurnal minimal Sinta 2. Ya, Sinta 2 artinya Sinta 1 boleh, kemudian dari jurnal yang terindeks Scopus atau Web of Science boleh, tapi artinya Sinta 3, 4, 5, 6 tidak boleh. Gitu. Jadi harus yang memang artikelnya berasal dari jurnal yang cukup qualified. Kemudian kalian setelah membaca itu di review. Jadi perlu membaca, kemudian mereview itu ya tahu bahwa riset ini di mana, apa yang dilakukan, kemudian apa hasilnya, kira-kira kekurangannya di mana, dan sebagainya. Kemudian nanti dari hasil review itu kalian siapkan PPT-nya untuk dipresentasikan. PPT itu juga nggak boleh yang kamu screenshot artikelnya dipotong tempel. Nah, itu jelas dari sisi nilai presentasi jelek banget gitu ya. Namanya PowerPoint ya, kamu buat poin-poinnya dijelaskan gitu. Yang betul-betul representatif. Jadi nanti kemudian yang dikumpul adalah PDF artikel ya dan PPT-nya. Ini nanti yang diupload di Google Drive. Kemudian ini satu lagi, artikel dari jurnal Sinta tadi, ya paling tua gitu atau paling lama itu 5 tahun terakhir, itu tahun 2020. Tapi saya masih mengizinkan artikel dari 2019 juga boleh. Jadi Sinta 2 minimal sekali lagi dan artikelnya tahun segitu. Nanti untuk mudahnya agar kelompok satu dengan yang lain tidak saling tumpang tindih artikelnya, Bangkit bisa membuat
chat list di grup gitu ya. Jadi nanti silahkan kelompok 1 udah ngambil judul ini, berarti kelompok 2 harus judul yang lain. Nanti di-list saja di mana di WA grup kelas. Dan mengumpulkannya berarti adalah H-1 pertemuan 12. Kalau kalian ini kuliah hari Rabu, berarti nanti ngumpulkan paling lambatnya hari Selasa jam 20. Itu sudah ini PDF dan PPT. Saya buatkan saja ininya, folder isisan. Foldernya ini di pengumpulan tugas ya, kelas C. Tugas pertemuan 10. Oke. Nah, nanti berarti masukkan ke sini saja kalau udah dibikin. Oh, tapi kelompoknya beda ya. Ini kelompok 11 sampai 2 orang gitu ya. Wah, dia nih. Ada yang double Bu itu. Sebenarnya bukan kelompok 11, cuman kayaknya salah tulis kelompoknya Ibu. Oh. Oke, saya bikinkan folder baru saja. Nanti dikumpul di sini. Ini tugasnya adalah review untuk artikel. Karena nanti kelompoknya beda, jadi artikel skor. Oh, di paling akhir ya. Nanti ini. Atau ini berarti buat folder aja. Ini tugas yang tugas yang anu ya. Kuliah umum itu ya. Oke. Nanti yang ini nanti tolong dimasukkan ke sana. Ini kalau nanti Bangkit aja minta tolong yang tugas-tugas itu masukkan ke folder tugas kuliah umum. Siap. Coba saya lihat dulu seperti apa. Ini yang satu PDF yang sama, ini isinya Hili. Iya Ibu. Sama isinya. PDF sama MS Word-nya. Sama. Ulasan di antara. Oke. Ini cuma 4 orang tuh. Oke, kenapa 2 kali? Definisi alur pengadaan. Oke, betul. Pada teori pendahulu perkuliahan mingguan. Oh, ada penjelasan materi. Terus topik menarik, meneliti dan bahas lanjut. Oh, gap yang harusnya dicari, bukan sekedar topik menarik. Jadi misal diimplementasi di perusahaan itu sudah sejauh mana, kemudian kalau ini meneliti dan membahas lebih lanjut macam-macam tipe. Kenapa diteliti lebih lanjut macam-macam tipenya? Mungkin kalian bisa, oke, ternyata consignment program itu bisa diterapkan di bidang apa dengan permasalahan yang seperti apa. Nah itu artinya memang yang saya minta itu sampai muncul ide bisa untuk riset gitu ya, riset TA atau apa itu. Ini belum, kalau seperti ini belum. Oke, itu nanti dimasukkan ke memang anu ya, ternyata masih kesulitan ya menangkap riset gap itu. Padahal ini udah metopen kalian ya, semester 6. Oke, ini nanti dimasukkan ke tugas kelompok 10. Kemudian untuk ini yang materi ini nanti silahkan dibaca. Ini di terakhir itu ada contoh paper tentang
implementasi skor itu, hanya saja ini ya jangan digunakan ya. Ini udah tahun ada 21 sih. Cuma nanti jangan jangan ambil yang sudah ada di sini gitu. Ini ada Safriyal Saragih, pengukuran kinerja rantai pasok pada saudagar buah Indonesia. Nah, jangan itu enggak gitu. Nah, kemudian yang akan saya contohkan lagi, saya itu sudah membimbing mahasiswa 2020 untuk implementasi skor itu pada ini yang materi ini yang materi kuliah umum ini ya. Framework skornya sudah dijelaskan, ada deliver gitu sejak source dulu. Source. Ini enggak ya, ini dari deliver ternyata. Oh ya benar, harusnya dari udah ini ada make. Nah, dari source. Dari plan, dari plan. Kemudian plannya dia seperti apa gitu ya kalau di perusahaan penerbangan. Kemudian ada source, make. Nah ini nanti setiap level itu bisa saja terdiri dari sekian ukuran parameter. Return dan terakhir enable, dia nggak punya enable. Jadi kita cari contoh yang dari sini. Masih terbuka enggak? Harus masuk lagi, ini enggak mau dia. Tadi itu udah saya buka untuk kelas sebelumnya, tapi ternyata nggak mau. Loadingnya terlalu lama. Login aja saja. Jilid UAD. Harus ditutup sementara, dia sudah nggak apa lama. Sambil nunggu ini mungkin, nah ini yang bimbingan saya kemarin itu yang skornya itu dikombinasikan dengan AHP. Nah, preliminary study-nya yang untuk menentukan KPI bobot dari performance indicator itu menggunakan AHP itu sudah kita publikasi di sini. Nah, ini rantai pasoknya, kemudian itu kebutuhan. Nah, ini hierarki yang dari metode ya. Metode. Nah, ini yang skor KPI validasi. Jadi di riset tersebut itu implementasi di perusahaan pembuat makanan yang berasal dari pasta. Ini kalau publikasi kita samarkan di PT XZZ gitu ya. And export skill sweet potato based food processing company. Jadi dia bikin makanan, perusahaan makanan yang dari sweet potato itu ubi rambat, ubi ketela rambat ya, ya semacam ubi ungu dan sebagainya. Itu dari situ. Ini kita coba buka di jilid UAD-nya mau belum? Orang gelem. Kok lama kenapa?
Nah, kemudian dari KPI yang ada di skor versi 12 gitu ya, itu kemudian tadi divalidasi dulu. Ini ada yang KPI dari versi 12, skor versi 12. Tadi digambarkan hierarkinya. Oh, hierarkinya di ini, di TA-nya. Jadi kemudian dari situ kan banyak sekali gitu ya, kemudian divalidasi dulu sesuai perusahaan. Jadi ini yang diminta memvalidasi ada 3 manajer, manajer PPIC, manajer produksi, dan manajer pengadaan. Nanti diceritakan di sana, di abstrak atau nanti dilihat saja. Kemudian dari situ baru ini divalidasi, oh iya ini sesuai atau enggak gitu ya, dari sini. Hierarkinya ini ketika plan, kemudian isinya ini, hierarki kedua dan seterusnya. Nah, dari situ kalau ini AHP-nya itu digunakan untuk membobot masing-masing kriteria ini. Ya, jadi ini bobotnya, ini di tabel 5 ini. Nah, setelah bobotnya nanti kita dapat, itulah yang akan digunakan untuk mengukur performansinya. Jadi nanti setiap parameter performansi itu ada rumusnya, nah kemudian dikalikan bobot sehingga kita akan dapat nilai skornya akhirnya berapa atau skor per level dan sebagainya. Sehingga kita bisa putuskan bahwa rantai pasok itu performansinya seperti apa, sudah bagus atau sedang-sedang aja atau sangat jelek gitu ya. Ini tak coba ke jilid UAD. Ketik lagi. Tadi cepet deh, buka opak. Ini apa sinyalnya sama aja. Ini saya mau memperlihatkan TA yang implementasi skor tadi ini, tapi kok suwe banget bukanya. Kenapa ini? Dijilid UAD login. Opak itu kadang susah, tapi enggak sih sebenarnya, biasanya baik-baik saja. Sepertinya memang webnya Bu yang agak Lama. Iya, soalnya saya nyoba buka juga nggak bisa. Lama. Nah itu tadi, oke. Yang kalian nanti akan bisa baca dari situ, itu TA-nya, nanti cari saja kata kuncinya dengan skor gitu ya, meskipun nanti akan muncul berbagai ada yang bulan scorecard, ada ini. Nanti asal untuk pengukuran performansi rantai pasok dengan skor pada PT apa saya lupa tadi. PT-nya apa? Nah, mahasiswanya namanya ini Reza Firmansyah. Angkatan 20. Nanti dicari saja. Ya. Karena memang selama ini baru Reza ini yang neliti yang risetnya dengan skor. Jadi nanti bisa dilihat skor dan pembobotan kriterianya itu menggunakan AHP, Analytical Hierarchy Process. Nah, yang AHP ini sudah tadi saya tunjukkan, sudah kita publikasi di jurnal Sinta 2 gitu ya. Nah, nanti yang skornya kalian bisa lihat di tugas akhirnya. Di TA-nya buka aja opak. Nah, dari situ kalian nanti bisa belajar dari materi
kuliah umum dari materi opak yang saya berikan itu kemudian kalian bisa melakukan tadi ya, browsing artikel yang berasal dari Sinta 2 minimal dan tahunnya maksimal 2019. Kelompoknya nanti dibikin lagi oleh Bangkit. Begitu yang perlu saya sampaikan di kuliah ini. Ada pertanyaan? Yang dicilip tadi susah. Untuk presensi saya gunakan kehadiran kalian di kuliah. Ya. Oke. Review yang namanya mereview artikel, ya. Kalau apa? Nama peneliti, judul dan sebagainya itu jelas ya, kan itu untuk cuman apa? Ya, pengantarnya saja. Nggih, paring mriku mantrian, Mas. Nggih. Jadi yang intinya ada sebenarnya kalau melakukan review itu kita kemukakan masalahnya apa gitu ya. Kan kalau judul, nama itu jelas ya. Kemudian apa lokasi risetnya di mana itu sudah tidak perlu. Tapi yang perlu dikemukakan adalah masalahnya apa gitu. Masalah yang diangkat seperti apa, kemudian urgensinya di mana, kenapa perlu diriset, kenapa perlu eh, diteliti performansi rantai pasoknya gitu. Kemudian dari masalah kalian ke metode yang digunakan. Metodenya seperti apa? Kan ini semua pakai skor ya. Tapi ini skornya ada plus apa? AHP atau plus ANP atau plus mungkin pakai Fazi gitu. Nah, metode ini kalian harus bisa menjelaskan bahwa metode ini digunakan seperti apa, langkah-langkahnya gitu. Dan terakhir adalah hasil. Laporkan hasil. Hasilnya itu terakhir ternyata performansinya dinilai dari hasil penelitian si A gitu ya di perusahaan XYZ gitu. Itu ternyata seperti ini performansi rantai pasoknya. Nah, yang paling jelek di mana, yang paling bagus di mana, kemudian rekomendasi yang diberikan dari hasil itu seperti apa. Intinya kalian belajar gitu. Ini masih review yang sangat sederhana, yang agar untuk lebih ke meningkatkan literasi kalian akan metode skor. Itu tujuannya mereview ini. Karena sebenarnya kalau review artikel kan ratusan ya, terus kita peta-petakan gitu. Oke, dari point of view apa gitu, di mana gitu ya, point of view A dibanding point of view I. Terus ini mungkin 2, ini point of view dari apa, ini kita punya B, kita punya C. Nah gitu. Review yang sebenarnya seperti ini. Oh, yang ada di area ini itu ada penulis 1, penulis 13, penulis 20 dan sebagainya. Yang di area sini-sini. Oh, ternyata ada gap. Untuk point of view 3 dan C di sini itu belum ada penulisnya, belum ada riset yang melakukan. Nah, inilah kemudian yang gap ini, riset gap. Research gap inilah yang kemudian kita teliti. Nah, sebenarnya kan seperti itu. S2 harus seperti itu. Jadi kita mereview dulu, oke, yang masih ada riset gap-nya di mana. S3 juga berangkat dari sini, tapi nanti kemudian novelty-nya ada di mana. Itu kalau S3. Nah, kalian itu cukup mereview satu artikel. Gitu. Lebih tujuannya ke meningkatkan literasi kalian akan metode. Begitu Yoga. Ya. Ada lagi?
Ada lagi yang mau ditanyakan kelas C? Bangkit, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Untuk ini apa namanya, daftar mahasiswa yang di kelasnya apa boleh saya minta Bu nanti? Oh ya, ya. Berarti nanti saya kirim harus di-download deh. Ya nanti tak download dulu, terus tak kirim di kelas ya. Baik. Siap, makasih. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Insya Allah. Kalau cukup penjelasan dari saya cukup itu, saya coba sekali lagi opaknya udah mau dibuka belum? Ini opaknya kok. Bangkit nyoba buka juga pakai apa? Laptop apa? Pakai laptop Ibu. Tetap nggak mau ya? Iya. Sama aja dari tadi nggak bisa Ibu. Muter-muter tok. Muter-muter tok. Saya coba pakai HP. HP lu hangat. Oh iya. Ya sudah. Nanti dicari aja itu yang namanya Reza Firmansyah. Kalau memang tetap nggak mau Baik, kita tutup kuliah kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu. Ya, Terima kasih Bu. saya tutup Gmeet-nya.